Bismillahirrahmanirrahim. Aqidatul awam ya, sedikit-sedikit aja lah. Karena aqidatul awam juga Bapak nggak begitu menguasai sekali ya. Kitab tauhid itu sulit memang untuk menjelaskan kitab tauhid itu kan menyangkut akal. Bismillahirrahmanirrahim. Mukhalafatuhu. Ini nazoman yang ketujuh kalau nggak salah ya. Iya. Wa qaimun ghani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bi kulli syai'. Itu sekarang yang kita bahas. Nah, ini nazoman berapa itu? Kalau nggak salah ketujuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaimun ghani. Oh, ini masih yang ini masih yang di atasnya. Fawahu maujudun qatimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Mukhalifun itu mukhalafatu lil khawadisi. Baru nanti berikutnya wa qaimun ghani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bi kulli syai'. Ini masih ke-6 nih. Mukhalafatu lil khawadisi. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 4. Mukhalafatuhu. Ini kalau di sekolahan kalian kelas itu namanya mukhalafatun li khawadisi. Mukhalafatuhu ta'ala lil khawadisinya. Mukhalafah itu artinya apa? Jadi berbeda dengan, jadi Allah Ta'ala mukhalafatuhu, perbedaannya Allah Ta'ala, ini Allah Ta'ala lil hawadisi, terhadap hal yang baru. Jadi Allah itu berbeda dengan, ya, Allah itu berbeda dengan hal yang baru, dengan hal yang makhluk. Segala sesuatunya, perhatikan, Bapak jelasin. Mukhalafatul lil hawadisi. Allah berbeda dengan makhluknya. Kita punya zat enggak? Ada. Zat kita ya jisim kita ini, badan kita ini namanya zat kita. Makanya kalau kita ngaji kan alladzi. Alladzi itu ya zat, kembali alladzi, alladzina orang banyak. Alladzina orang banyak. Alladzina kafirun orang banyak yang kafir. Alladzi itu zat, ya jisim kita. Alladzi bisa zat Allah juga punya zat, tapi bedanya pasti beda karena apa? Mukhalafatu lil hawadisi. Kalau manusia, zat itu ya jisim kita, badan kita, ada wujudnya. Namanya Allah punya zat, itu ada, tapi tidak sama dengan zat yang ada di kita semua, di makhluknya. Berbeda. Zatnya Allah, ya jangan kalian bayangkan bahwa Allah itu punya zat. Oh, zatnya Allah itu ya kayak kita, kayak apa ya, punya badan atau enggak. Jangan sekali-kali kalian bayangkan bahwa zatnya Allah itu seperti kita adanya. Sehingga di sini dijelaskan bahwa Allah itu mukhalafatu lil hawadisi. Zatnya Allah berbeda dengan makhluk, dengan ciptaannya. Makanya Imam Abu Hanifah itu dalam perkataannya memberikan penjelasan zatnya Allah itu apa? Allah itu nanti ada dalam sifat wahdaniyat satu. Satunya Allah itu tak terbilang. Tapi satunya Allah itu artinya tidak ada yang menyekutukan. Jadi satunya Allah itu ada, itu salah satu itu ada dua, itu enggak. Tapi satunya Allah itu tidak ada yang menyekutukan, artinya tidak ada zat Allah selain Allah. Itu artinya mukhalafatu lil hawadisi. Jadi jangan Anda bayangkan Allah itu punya zat sebagaimana zat kita itu jisim. Kalau Allah punya jisim, punya badan, ya tentunya bukan Allah. Karena badan itu bisa dibagi-bagi. Zatnya Allah ya satu, tidak ada yang
menyekutukan. Itulah yang membedakan. Makanya di sini dikatakan wa huwa adamu mumasalati syai'in, yakni tidak ada yang menyamai sesuatu. Makanya ilmu tauhid itu kadang-kadang sulit menjelaskannya. Ya pokoknya Allah itu berbeda, keberadaannya Allah berbeda dengan keberadaan kita. Allah tidak butuh tempat. Kalau kalian membayangkan, kalau di Quran ada Allahu 'alal 'arsy istawa, Allah itu bersinggasana di atas arsy, berarti Allah butuh tempat. Berbeda kalau kita butuh tempat, itu berbeda. Allah bersinggasana di atas arsy berarti harus kita takwil. Harus kita takwilnya apa? Ya bersinggasana di atas kekuasaannya. Ya, kalau Allah bersinggasana di tempatnya di atas arsy, kita yakini, tanpa kita takwil, ya kita musyrik. Masa Allah butuh makhluk? Ya, kemarin sudah kita jelaskan. Allah tidak ada yang menyamainya sesuatu minal hawadisi, dari hal-hal yang baru. Lahu bagi Allah Subhanahu wa taala, maha suci bagi Allah. Laisa kamitslihi syai'in, artinya Allah itu tidak ada yang menyerupai sesuatu pun. Wa huwa sami'un basir, Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Maha mendengarnya Allah juga berbeda dengan mendengarnya kita. Kamu jangan kamu bayangkan berarti Allah punya kuping. Kalau sekali kalian membayangkan Allah punya kuping karena mendengar, musyrik kalian. Karena zatnya Allah itu punya zat, tapi jangan kalian bayangkan seperti zat kita. Kalau zat kita ya badan kita ini. Pokoknya Allah itu ada. Kalau kalian nanti di pikiran kamu, di hati kamu sudah berarti Allah punya pikiran. Baru buru-buru kalian deketin TV atau radio, nyalakan radio, nonton dangdutan. Itu lebih bagus. Kalau kalian berlarut-larut, oh berarti Allah maha mendengar, berarti punya kuping, musyrik kalian, kafir kalian. Allah punya mata, musyrik kalian, kafir. Lebih baik ya sebetulnya nonton dangdut itu kan juga nggak bagus, karena ada apalagi cewek. Ya. Apalagi cewek goyang itu bapak juga seneng. Itu kan enggak bagus. Tapi kalian kalau dibandingkan kalian punya pikiran di bawah telinga Allah itu sama dengan telinga kita, lebih bagus nonton dangdut itu. Bukannya bapak menganjurkan nonton dangdutan, enggak. Ya, itu enggak menganjurkan, jangan salah tafsir ya. Dibandingkan kalau gimana ya Allah itu duduknya, wah kafir kalian. Buru-buru alihkan ke yang lain. Itu makanya laisa kamitslihi syai'un. Jadi tidak ada yang menyerupai Allah. Itu namanya berbeda dengan makhluk, enggak sama dengan keberadaan kita. Surat As-Surah ayat 11. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah taala, walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini udah jelas, udah sering Allah itu ya tidak ada yang keberadaan Allah itu ya hanya satu, cukup satu Allah. Cukup satu Allah. Jadi jangan Imam Abu Hanifah itu dalam perkataannya beliau menyampaikan Allah itu tidak seperti yang Anda pikirkan keberadaan Allah itu, yang ada di pikiran kamu. Pasti berbeda. Gitu. Makanya buru-buru kalau kalian dalam pikiran kalian itu tersirat cara Allah bersinggasana, cara Allah membagi rizki, buru-buru buang jauh-jauh. Nah, karena nggak akan nyampe. Tafakkaru fi khalqillahi, kata Allah ya. Wala tafakkaru fi zatillah. Berpikirlah tentang ciptaan Allah ya, bumi aja. Karena kalau kalian memikirkan zat Allah nggak akan nyampe. Kan seringkali kan Bapak sampaikan, kalian berpikir kok saya hidup itu bagaimana ya? Padahal itu kan melekat di diri kamu. Nggak akan nyampe, enggak. Bagaimana cara jantung saya itu bisa memompa darah, nggak akan nyampe. Yang melekat aja diri kamu. Gimana ya proses kita itu kok tiba-tiba kita terasa terus buang. Ya. Nggak akan nyampe kan, yang melekat diri kita aja nggak nyampe. Kok saya ngantuk itu dari mana datangnya ngantuk? Nggak akan nyampe, enggak. Makanya apalagi zat Allah yang kalian pikirkan, yang melekat diri kita aja kita nggak akan nyampe. Makanya tafakkaru fi
khalqillahi wala tafakkaru fi zatillah. Ada juga tafakkaru fi kulli syai'in wala tafakkaru fi zatillah. Kita diperintahkan berpikir sesuatu, tapi jangan memikirkan tentang zatnya Allah. Jelas ya, kita berbeda. Jisim zat kita itu berbeda. Zat kita ya fisik kita ini, tapi zatnya Allah jangan kau bayangkan. Udah titik. Karena nggak akan nyampe otak kita. Ya, kalian kok empedu untuk menyaring racun, cara nyaringnya gimana, nggak akan nyampe, nggak. Terus yang menggerakkan siapa, kok bisa kompak bareng, biasa bergerak, sinkronisasi harmoni alat organ tubuh kita ini sehingga kita bisa hidup. Itu aja nggak nyampe, Pak. Apalagi zatnya Allah. Jadi jangan sekali-kali kamu berpikir tentang zatnya Allah lah. Kalau zat makhluk boleh. Bapak ini pakai kacamata, itu kenapa matanya, itu bisa dipelajari. Tapi kalau udah zatnya Allah, itu udah jauh dari kemampuan otak kita. Berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim nomor 5. Qiyamuhu ta'ala. Artinya apa? Kalau di dalam kelas kalian itu qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan dirinya sendiri. Ini sebetulnya qiyamuhu binafsihi salah itu. Nah, itu salah kaprah. Yang betul ya qiyamuhu ta'ala binafsihi. Coba aja kita terjemahkan. Allah itu mempunyai sifat apa? Qiyamu binafsihi, berdiri di atas dirinya sendiri, seolah-olah Allah itu berdiri seperti kita kan? Iya. Ya. Nah, itu udah bahasa itu kadang-kadang nggak mewakili. Ya, tapi apa boleh buat, kita harus menggunakan qiyamu binafsihi karena nggak ada bahasa yang lain. Qiyamu binafsihi, berdiri dengan dirinya sendiri, seolah-olah Allah itu berdiri kayak orang aja, kayak kita aja. Allah itu nggak perlu berdiri. Kalau Allah berdiri berarti sama dengan kita, makhluk juga. Salah nggak kata-kata qiyamu binafsihi? Salah. Makanya perlu penjelasan guru. Apa sih artinya qiyamu binafsihi itu? Qiyamu binafsihi itu artinya Allah tidak tergantung dengan apapun. Kekuasaan Allah ya sepenuhnya nggak tergantung dengan siapapun. Kehendak Allah ya sepenuhnya ada di diri Allah, tidak tergantung kepada siapapun. Kalau kita kan selalu tergantung. Makhluk pasti tergantung sesama makhluk. Ya. Kita perlu sabun mandi tergantung ke orang lain, ke pabrik sabun. Kita perlu odol tergantung kepada pabrik odol. Ya, itu. Jangan ngobrol, Kolbi. Mending ngantuk daripada ganggu orang temennya ya. Nah itu. Jadi qiyamu binafsihi artinya bahwa Allah itu tidak tergantung kepada siapapun dan tidak tergantung kepada apapun. Dia betul-betul sendiri atas kudrah dan iradahnya Allah. Jadi bukan kok Allah itu berdiri tanpa tergantung orang. Enggak, jangan kalian artikan berdiri tidak tergantung kepada orang lain seolah-olah Allah itu berdiri seperti kita. Enggak gitu. Bahwa Allah itu tidak tergantung kepada apapun dan tidak tergantung kepada siapapun. Makanya Allah tidak mungkin bersinggasana di atas arsy, istawa di atas arsy seperti tetangga sebelah. Siapa yang tetangga sebelah itu? Wahabi. Ya, Wahabi itu dalam kitab Majmu' al-Fatawa, kitabnya Ibnu Taimiyah, ini yang menjadi rujukannya. Malaikat itu sebagai penolong Allah. Itulah salah satu kesesatan akidah Wahabi. Karena apa? Kalau malaikat itu sebagai penolong Allah, ini kata dia sendiri. Di kitab Majmu' al-Fatawa itu karya Ibnu Taimiyah yang menjadi rujukan madhab Wahabi yang suka membid'ahkan kita, yang suka mensesatkan kita. Itu kitabnya begitu. Bahwa malaikat itu sebagai penolong Allah. Nasrullah, nolong Allah, membagikan rizki, menurunkan hujan. Di neraka ada malaikat Syaf Malik, Raqib, Atid, Ridwan, ya. Itu sebagai penolong Allah. Itulah kesesatan mereka. Karena apa? Allah itu qiyamuhu binafsihi, tidak tergantung kepada siapapun. Jangan kalian artikan
berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain, seolah-olah Allah itu berdiri seperti kita. Enggak. Artinya tidak tergantung. Toh seandainya ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menurunkan rezeki, mencabut nyawa, meniup trompet, itu Allah dalam rangka mengangkat derajat makhluknya, supaya derajat makhluknya itu terangkat oleh siapa? Oleh Allah. Dengan cara apa? Diberikan tugas masing-masing sesuai dengan tugasnya. Malaikat Mikail tugasnya menurunkan hujan, menurunkan rezeki. Israfil peniup trompet, Raqib Atid pencatat amal. Itu dalam rangka menaikkan derajatnya makhluk Allah. Bukan karena Allah perlu pertolongan kepada malaikat, tapi malaikat itu diangkat derajatnya Allah, makanya diberi tugas. Begitu juga Allah menunjuk Nabi Adam sebagai Nabi, sampai Muhammad sebagai Nabi itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Allah itu perlu supaya jangan terlalu sibuk minta tolong pada makhluknya ini. Saya minta tolong ini, kamu menjadi khalifah. Bukan. Tapi dalam rangka mengangkat derajatnya Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad di sisi Allah. Dengan cara apa? Memberikan tugas-tugas kenabian yang telah digariskan oleh Allah. Jelas ya? Jadi jangan mengikuti akidah Ibnu Taimiyah yang di kitab Majmu' Fatawa bahwa malaikat itu adalah penolong Allah. Itulah sesatnya. Nanti kalau kalian udah bisa baca kitab sendiri, buka Majmu' Fatawa. Itu karya Ibnu Taimiyah yang menjadi rujukan mazhab Wahabi. Makanya Bapak mau berani debat saya debat. Karena apa? Bapak udah baca kitab mereka. Ya, kalau Al-Asy'ari Al-Maturidi nggak gitu, bahwa malaikat nabi itu bukannya menolong Allah, tapi diangkat derajatnya oleh Allah dengan cara diberikan tugas-tugas untuk makhluknya, ya malaikat ya malaikat, nabi ya nabi di muka bumi ini, supaya nabi-nabi kekasih Allah, wali-wali itu terangkat derajatnya. Terbukti nggak? Terbukti. Yang tidak mengikuti nabi apa? Dolalah, nanti lebih sesat daripada binatang. Bal adallu. Di surat apa itu? Lebih sesat, lebih hina dari binatang. Masuknya kemana? Ke neraka. Sedangkan kekasih Allah, Nabi Allah nanti masuknya ke surga yang paling atas. Itu untuk mengangkat derajatnya, bukan menolong Allah. Allah nggak perlu nabi, seandainya nggak ada malaikat bisa sekehendak mereka, karena kuasa dan kehendak Allah itu tak terbatas. Sedangkan kalau kekuasaan manusia kan terbatas, kehendak makhluknya kan terbatas. Belum tentu kehendak kita itu bisa terkabul semua kan. Ada cita-cita kita yang tercapai, banyak juga yang tidak tercapai. Tapi kalau kudrah Allah tak terbatas. Jelas. Jadi malaikat nabi itu bukan menalang Allah. Hati-hati. Kalau kalian sudah nanti Majmu' Al-Fatawa Ibnu Taimiyah sudah jelas-jelas bahwa malaikat itu penolong Allah, bukan kata Bapak, kata kitab mereka sendiri. Ya, itu. Jadi perlu ditakwil. Jadi Allah tidak perlu arsy untuk bersinggah sana. Itu ditakwil, diartikan kekuasaan Allah tak terbatas, di atas segala-galanya. Allah di atas, ditakwil lagi di atas itu ya di atas kekuasaannya Allah, di atas segala-galanya. Jelas ya? Itu qiyamu binafsihi. Wa adamu ihtiyajuhu. Allah itu tidak membutuhkan ila makanin tempat. Tuh, enggak perlu tempat. Nah, kalau arsy istawa dianggap tempat, berarti menurut mazhab Al-Asy'ari Al-Maturidi salah. Tapi kalau menurut tetangga sebelah itu Allah itu bersinggasana di atas arsy, biarin aja risiko tanggung mereka. Kita cari yang sepaham aja, karena banyak kita dengan mazhab Wahabi itu banyak yang samanya. Nah, kita cari yang samanya, kita nggak boleh ya. Banyak puasa juga sama, sholatnya juga sama, syahadatnya juga sama, banyak persamaannya kok. Kenapa yang kita cari yang tidak sama gitu? Udahlah, kita nggak usah menyalahkan mereka, ya urusan mereka aja. Kecuali mereka menyalahkan kita, baru kita lawan.
selama mereka juga menghargai kita, nggak membid'ahkan kita, nggak menyesatkan kita, ya kita diam aja, biarin aja. Amaluna amalukum amalukum, ya gitu aja. Jadi Allah itu prinsipnya nggak butuh tempat, melengkapi yang kemarin. Qala ta'ala wa 'anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa 'anatil wujuhu, dan semuanya itu tunduk lil hayy, bagi yang hidup, semuanya itu tunduk kepada yang hidup, al qayyum, dan yang berdiri sendiri. Siapa yang hidup dan berdiri sendiri itu? Allah. Semuanya tunduk. Itu surat Toha ayat 111. Nanti nah kalian kalau murid yang cerdas, nanti yang gini-gini dibuka. Bener enggak ini surat Toha ayat 111. Nanti Ar-Rahmanu 'arsyistawa, itu surat Toha ayat 5 dibuka. Nah, jadi Allah itu bersinggasana di atas arsy, kata orang tetangga sebelah. Tapi kalau mazhab Abu Musa al-Asy'ari dan al-Maturidi, Allah itu bersinggasana di atas kekuasaannya. Dalilnya ada lagi di samping wa anitul wujuhi itu, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Ya ayuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara', antum kamu sekalian semua, fuqara itu orang yang membutuhkan. Fakir itu kan orang yang membutuhkan kan artinya. Ya. Jadi fakir itu orang yang membutuhkan, itu disimak, itu biar tambah pintar ya kalbi, malah ditutup mana. Ya enggak pintar-pintar. Ya ayuhan nas, wahai manusia, antum kamu sekalian, fuqara'u, orang yang membutuhkan ilallahi, kepada Allah. Fakir, fuqara itu fakir. Fakir itu artinya orang yang membutuhkan, makanya harus wajib disedekahi. Nah, makanya di sini wahai manusia, antum kamu semuanya fuqara'u, termasuk orang yang membutuhkan, ilallahi, butuh kepada Allah, wallahu, dan sesungguhnya Allah, huwa, yaitu Allah, ghaniyun, yang maha kaya, hamidun, dan maha terpuji. Itu di mana dalil ini letaknya? Di surat Fatir ayat 15. Nah, nanti habis ngaji malam kalian matlaah buka cari ayatnya, tambah pintar. Dalil yang lain mana lagi? Wa qala ta'ala innallaha, sesungguhnya Allah, la ghaniyun, sungguh-sungguh maha kaya, 'anil alamina, atas segala sesuatu yang di atas muka bumi ini. Maha kaya. Jadi, karena segala sesuatu yang di muka bumi ini hakikatnya yang mempunyai itu Allah, diperuntukkan untuk kita semua. Kemarin sudah diskusi kan, dimanfaatkan untuk manusia semuanya yang ada di alam bumi ini. Jelas ya? Udah, atau satu lagi wahdaniyah? Udah. Ini satu lagi wahdaniyah, ngabisin halaman? Enggak? Udah enggak? Udah. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ayo ini tutup. Alhamdulillahil hamdani wa muntahalimi wa mablaghil arsh. Alhamdulillahil hamdani wa muntahalimi wa mablaghil arsh. Alhamdulillahil hamdani wa muntahalimi wa mablaghil arsh.